saya mau minta pendapat nih, minta waktunya dulu ya ibu-ibu. Saya minta pendapat ibu-ibu terhadap studi kasus yang saya temukan nih. Saya ingin bertukar pendapat dengan ibu-ibu sekalian. Studi kasusnya yaitu ada seorang guru namanya Ibu Tati. Dia guru kelas 5 SD. Misalkan ibu-ibu sekalian merupakan rekan kerja dari Bu Tati, sama-sama ngajar kelas 5. Misalkan Bu Tati ngajar 5A, ibu 5B. Nah, ruangan kelas Bu Tati dengan ibu juga bersebelahan. Bu Tati itu terkenal sangat galak dan cenderung terkenal galak tapi disiplin. Tetapi di sisi lain, Bu Tati ini pekerja keras, murid-muridnya selalu mendapat nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lagi bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, ibu mendengar tangisan seorang murid, ya, dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Ternyata ada seorang murid perempuan kelas 5, muridnya Bu Tati, sedang berlutut di atas bebatuan di depan kelasnya. Pada saat cuaca sangat panas sekali. Anda melihat Ibu Tati biasa aja, tidak menghiraukan suara tangisan itu dan tetap mengajar. Tetapi ibu lihat bahwasanya beberapa murid di kelasnya Bu Tati itu mencoba mencuri-curi pandang, ngintip-ngintip keluar melihat temannya yang menangis dan berlutut di terik matahari. Kira-kira ibu sebagai rekan Bu Tati yang kelasnya bersebelahan, apa yang ibu lakukan? Apakah ibu menghentikan atau menginterupsi hukuman terhadap murid tersebut? Atau apa yang akan ibu lakukan? Jelaskan mengapa dan caranya bagaimana. Oke Bu, bisa dimengertikan Bu? Tadi kita udah baca ya Bu tentang kisah Ibu Tati, bagaimana dia memperlakukan muridnya. Kemudian ibu mendengar ada tangisan suara siswa depan kelas yang sedang berlutut, Tatinya nggak peduli. Nah, kira-kira kalau ibu menjumpai kasus seperti itu, apa yang akan ibu lakukan? Yang pertama akan saya lihat, lalu kenapa Bu Tati bisa berbuat seperti itu? Karena selama ini kita tahu dia begitu baik, begitu peduli dengan anak-anak. Ya, pertama kita dekatin dulu anak tersebut dulu, kita tanya, kita dekatin aja, kenapa kamu seperti ini? Pasti dia nggak bisa lagi menjawab, terus sambil nangis sekuatnya. Lalu dengan kita kembali ke kelas, kalau memang kita melihat Bu Tati lagi dia lagi memberikan pelajaran dengan anak-anak, kita tunggu sampai dengan ada waktu yang bagus, kita dekatin Bu Tatinya. Persoalannya apa? Dia membuat kesalahan apa si anak tersebut, sepertinya kok sampai nangisnya, ibaratnya kalau orang Jawa bilang misek-misek lah gitu ya kan. Sampai nangis seperti Iba, itu. kasihan kita lihatnya ya. Kita lihatnya karena apalagi kalau anak perempuan ya kan. Pasti dia nangisnya, kesalahannya sampai bagaimana, kita tanya. Kan kita udah terima dari anak tadi apa jawaban si anak, kenapa dia beli seperti itu, kita tanya sama Bu Tati. Lalu kita cari solusinya, gimana Bu, apa memang harus seperti itu dihukum? Sementara teman-temannya merasa kasihannya gitu kan, melirik-lirik gimana gitu. Jadi kita tanya bagus-bagus dengan Bu Tati, bukannya kita mau ikut campur ya kan. Ini kan di lingkungan sekolah. Memang jadi sama-sama enak ya Bu. Setiap ada hukuman dari guru yang bersangkutan, kita nggak boleh kita tarik anak tersebut. Nggak boleh kita tarik, biarkan dulu anaknya. Biarkan dulu, kita tanya dulu, kita tanya dulu dengan Bu Tati. Bu Tati. Jadi solusinya gimana? Jadi kita kasih pengertian sama Bu Tati. Kalau memang anak itu bagaimana supaya ringan diberi hukuman, jangan terlalu seperti itu. Kita pun kasihan kawannya pun nanti, nggak berani lah aku nanti gini segala macam. Ya jadi momok ya Bu ya. Jadi momok, jadi gimana gitu sama anak yang lain. Tapi ada sisi baiknya, biar temannya itu biar tahu, jangan berbuat kesalahan seperti teman yang tadi yang dihukum. Gitu ya. Jadi bagaimana kita cari solusi yang bagus. Jadi dua belah pihak tidak ada merasa tersakiti, tidak ada merasa gimanain lah gitu. Apa penyebabnya? Cari dulu penyebabnya apa, baru kita cari pelan-pelan ngomong solusinya. sama Bu Tati. Kita pelan-pelan kita carikan
karena pernah saya sendiri menghukum anak tiba-tiba ditarik yang lain, kita kan merasa sakit hati juga. Gitu ya Bu ya. Kita sementara kita menghukum itu, contoh kita tarik. Pasti ada sebabnya kita kasih sebabnya. Jadi hukuman. kita tanya dulu sebabnya, baru kita cari solusinya yang bagus. Jadi dua-duanya merasa yang satu, iya aku besar salah, yang ini bagaimana bisa meredakan, memaafkan kesalahan anak tersebut. Jangan terlalu tiba-tiba gini. Mungkin juga Bu Tati itu ada entah masalah di rumah, masalah di apa, karena kita kan sama sebagai satu profesi ada seperti itu, karena saya pun pernah ngalami seperti itu. Jadi di rumah kita ada masalah, kita bebankan ke sekolah, nanti di sekolah ada masalah kita limpahkan Bawa ke rumah. Jadi kalau bisa di sekolah aja, yang di rumah aja, jangan terlalu dicampur adukan. Cuman kadang manusiawi itu muncul ya Bu ya. Iya, itu manusiawi. Dari rumah mungkin udah mau kerja, udah telat dan segala macam, ada yang harus gini sampai sekolah anaknya dikasih tugas mungkin nggak menyelesaikan tugasnya, apa nggak, rasanya gregetan apa gimana gitu. Jadi gitulah menurut Gitu ya, Bu, saya, pendapat saya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Bisa saya tangkap ya Bu. Terima kasih banyak atas pendapatnya yang luar biasa. Semoga bisa menjadi inspirasi sama saya untuk membuat keputusan jika muncul masalah demikian. Oke Bu, terima kasih. Bu Aryati, tadi kan saya sudah cerita mengenai kasus Bu Tati, tentang dia menghukum muridnya yang perempuan di depan kelas, berlutut berpanas-panasan sampai nangis terisak-isak. Nah, kira-kira kalau ibu berada di kelas sebelah, hanya ibu yang melihat kejadian itu, apa yang ibu lakukan? Yang pertama, kita sadar bahwasanya pendidikan itu kan harus menyenangkan, apalagi untuk anak SD kan, menyenangkan, menggembirakan, bukan dengan sistem seperti itu ya, dan pasti hati nurani kita kan menolak hal seperti itu. Tetapi satu sisi kita juga nggak bisa mencampuri gitu ranah hak kawan mengajar di kelas kita, itu, rekan kita mengajar. Jadi yang pertama dilakukan, saya akan bertanya langsung kepada Bu Tatinya masalahnya apa, begini begitu, dan mencoba menegurnya. Kalau memang Bu Tati tidak ada respect, maka saya akan melaporkan ke kepala sekolah atau PKS, karena hak menegur guru itu kan ada pada mereka, bukan pada saya, kan seperti itu. Berarti kita bukan menegur Bu Tati, lebih kepada sharing atau apa ya? Ya, sharing. Awalnya kita selidiki dulu. Selidiki permasalahannya itu apa, begini begitu ya, kita sharing lah kan. Namanya sejawat itu kan kita tidak boleh terlalu menggurui gitu, apalagi Bu Tati itu kan lebih tua dari saya. Maka kalau saya menasihat pun sepertinya dia pun agak kurang terima atau bagaimana. Maka yang berhak menasihati itu ya sebaiknya kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah. Jadi langkah awal kita apalah menjumpai Bu Tati dulu, Ya, tanya permasalahan apa ya Bu. Masalahnya apa yang terjadi. Kalau kira-kira Bu Tati masih bersikeras menghukum, baru kita menjumpai kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Tapi mudah-mudahan dengan ngomong sama Bu Tati aja udah selesai gitu ya. Jadi nggak perlu ke mudah-mudahan atas seperti ya. itu, gitu. Jadi sehingga hubungan Pendekatan baik. kita yang baik tetap Iya terjalan ya. semua. Oh gitu ya. Oke. Terima kasih.